Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Awal mula Desa Jember, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Cerita ini adalah turun-temurun dari cerita para orang tua terdahulu. Sejarah sabung ayam di kota Kudus, menurut legenda memang sudah dimulai sebelum masa penyebaran Islam di Kudus. Pada masa penyebaran Islam di Kudus, sabung ayam masih merajalela dan sudah menjadi kegemaran rakyat Kudus dan sekitarnya. Dikisahkan, putra dari Sunan Kudus ditugaskan oleh ayahandanya untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah Kedu Salatiga. Dengan karakteristik masyarakat Kedu yang sangat gemar menyabung ayam seperti di daerah Kudus, putra Sunan Kudus pun mendekati mereka dengan pendekatan sosiokultural dengan mengikuti sabung ayam tersebut. Dalam pertandingan sabung ayam putra Sunan Kudus selalu menang dan akhirnya menjadi ayam jawara di daerah Kedu. Kabar kemenangan ayam putra Sunan Kudus itu pun sampailah ke telinga Ki Ageng Kedu, yang notabene-nya adalah seorang yang sakti mandraguna. Merasa jago-jago di daerahnya dikalahkan, maka Ki Ageng Kedu pun menantang putra Sunan Kudus itu untuk bertanding sabung ayam dengannya. Dengan taruhan, pakaian yang mereka pakai harus diserahkan kepada pemenang. Akhirnya, putra Sunan Kudus pun menyetujui tantangan tersebut. Dan bertarunglah kedua ayam itu hingga akhirnya ayam putra Sunan Kudus pun kalah. Sesuai kesepakatan bersama, maka pakaian putra Sunan Kudus pun dilucuti dan diambil oleh Ki Ageng Kedu. Akhirnya, putra Sunan Kudus pun kembali pulang dengan hati yang malu karena tidak membawa pakaian. Kemudian, putra Sunan Kudus itu pun lapor kepada ayahandanya. Mendengar laporan dari putranya dan merasa ada yang aneh, Sunan Kudus pun menerawang ayam Ki Ageng Kedu dengan mata batin beliau. Walhasil, Sunan Kudus yang sakti mandraguna itu pun mengetahui perihal kecurangan Ki Ageng Kedu, bahwa jago yang ditandingkan dengan jago putranya bukanlah jago sesungguhnya, melainkan jelmaan dari petel yang disabda menjadi ayam jago. Mengetahui perihal itu, dengan sedikit ucapan emosi, Sunan Kudus pun berkata, "Kudus dodolan, ora kulaan," yang artinya Kudus jual tetapi tidak membeli. Kemudian putra Sunan Kudus itu pun disuruh kembali oleh ayahandanya untuk menyabung ayamnya dengan ayam Ki Ageng Kedu. Namun kali ini ayam putra Sunan Kudus tidak kosongan, melainkan telah dilambari dengan doa-doa dari Sunan Kudus. Kemudian Sunan Kudus pun berpesan kepada anaknya, "Nanti kalau bertarung, panggillah ia dengan sebutan Pak," yang artinya sekuat kapak. Putra Sunan Kudus pun mengangguk dan segera pergi ke Kedu, dengan harapan dapat mengambil kembali pakaiannya yang telah dipertaruhkan. Akhirnya, putra Sunan Kudus mendatangi Ki Ageng Kedu untuk pertandingan ulang. Ki Ageng Kedu pun menyanggupi ajakan tersebut. Keseruan pun terjadi pada saat itu. Ki Ageng Kedu yang merasa ayam jagonya tidak mungkin kalah, tertawa melihat ayam jago putra Sunan Kudus disambar oleh ayam jago Ki Ageng Kedu. Melihat hal itu, putra Sunan Kudus pun teringat pesan ayahnya, "Apabila nanti jagomu mulai diserang, panggillah ia dengan sebutan Pak." Setelah dipanggil Pak, ayam putra Sunan Kudus pun menyambar ayam Ki Ageng Kedu. Melihat hal tersebut,
Ki Ageng Kedu pun memanggil ayamnya dengan panggilan Tel, kepanjangan dari petel. Dan kedua orang itu pun saling memanggil ayamnya dengan sebutan masing-masing. Tak berapa lama pun akhirnya ayam putra Sunan Kudus berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan pakaian yang dipertaruhkannya berhasil diambil kembali. Menyadari kekalahannya, Ki Ageng Kedu sadar bahwa yang mengalahkannya bukan putra orang biasa. Pasti ini adalah putra seorang wali, orang jaduk, orang hebat. Akhirnya Ki Ageng Kedu mencari tahu dan dia pun berhasil mendapatkan identitas anak tersebut, yang tidak lain adalah putra Sunan Kudus. Kemudian karena kekalahan tersebut, Ki Ageng Kedu semakin penasaran dan ingin mencoba kesaktian Sunan Kudus. Maka bertandanglah Ki Ageng Kedu di kota Kudus dengan mengendarai sebuah tampah yang terbuat dari bambu dengan maksud ingin pamer kesaktian pada Sunan Kudus. Hanyalah seorang sakti mandraguna yang memiliki ilmu peringan tubuh sedemikian rupa, sehingga hanya dengan melemparkan tampah ke udara, Ki Ageng Kedu dapat terbang dengan tampah itu menuruti keinginannya. Pada suatu hari, Ki Ageng Kedu yang penasaran atas kesaktian Sunan Kudus ingin mencoba adu kesaktian. Seperti biasa, dia mengambil tampah kemudian terbang ke daerah Kudus. Orang-orang yang melihatnya merasa kagum dan heran. Ki Ageng Kedu lewat begitu saja dengan cepatnya di atas rumah-rumah penduduk. Sewaktu berada di daerah Kudus, ia tidak langsung turun dari tampahnya, malah tertawa ngakak berkeliling kota Kudus. Murid-murid Sunan Kudus yang sudah gerah melihat kepongahannya ingin melaporkan kejadian tersebut kepada Sunan Kudus. Namun saat itu Sunan Kudus belum keluar dari masjid. Beliau masih membaca zikir seusai sholat. Dan dia juga tidak merasa heran saat keluar dari masjid melihat Ki Ageng Kedu berteriak-teriak memanggil namanya. "Hei Sunan Kudus, ayo keluarlah. Hadapilah aku, Ki Ageng Kedu, yang hendak menantang adu kesaktian." Tiba-tiba Sunan Kudus menudingkan tangannya ke arah Ki Ageng Kedu sembari berkata, "Aku di sini, Ki Ageng Kedu." Seketika tersirap darah Ki Ageng Kedu. Tampah yang dikendarainya mendadak oleng ke sana kemari, tak terkendalikan lagi. Tubuhnya yang ringan mendadak berubah menjadi berat dan segera tersedot oleh gaya tarik bumi. Bahkan seperti dihempaskan oleh tenaga gaib yang tak nampak oleh mata. Tubuh Ki Ageng Kedu pun melayang dan terlempar ke selokan yang amat becek. Untuk memperingati jatuhnya Ki Ageng Kedu kecombiran, Sunan Kudus menamai tempat tersebut dengan nama Jember, yang artinya becek. Hingga sekarang, tempat Ki Ageng Kedu jatuh itu pun disebut Jember, yang sekarang menjadi Pasar Jember. Berawal dari peristiwa tersebut, Ki Ageng Kedu mengakui kehebatan karomah Sunan Kudus, sehingga dia berniat untuk baiat menjadi murid Sunan Kudus, yang pada kala itu menjadi Manggolo Yudo Kadipaten Demak Bintoro, dan pada akhirnya kemudian berguru kepada Sunan Kudus. Wassalam.